Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurpala dari jurusan Manajemen kelas MJ507. Di sini saya akan presentasikan tentang Lumpia Ayam Suwir, yang dimana presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah Digital Innovative Internship, yaitu untuk UAS. Oke, di sini ada bisnis modal kanvas. Nah, yang pertama untuk key activitiesnya itu yaitu membeli bahan-bahan yang berkualitas, terus membuat sambal dulu nih untuk bumbu ayam suwirnya, terus memberikan pelayanan yang ramah dan cepat. Terus yang keempat yaitu mempertahankan rasa agar pelanggan bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, jadi 4 hal itu yang kunci dari aktivitas kita. Nah, yang kedua ada key partner. Untuk key partner sendiri yaitu ada pedagang bumbu, pedagang sayur, pedagang daging ayam, terus ada toko plastik dan toko kelontong, serta ada influencer, yang dimana pedagang bumbu itu key partner itu yang karena kita membeli bumbu itu ya dari mereka, terus sayur karena kita membeli seperti lumpia itu beli di tukang sayur, dan pedagang ayam ya karena uh, tadi dari awal itu ayam suwir, dimana kita memerlukan pedagang daging ayam. Nah, yang kedua, kenapa pilih toko plastik dan toko kelontong, karena untuk perbumbuan dan untuk boxnya itu beli di uh, toko plastik dan toko kelontong. Untuk influencer sendiri itu bertugas untuk yang dimana partner itu bertugas untuk ikut serta dalam mempromosikan bisnis ini. Oke, nah yang ketiga itu ada key resource, yang dimana itu alat membantu, yaitu pertama ada alat masak yang praktis dan modern, terus ada yang koneksi internet, ada kendaraan juga, ada pekerja yang kompeten. Jadi key resource itu komponen yang membantu kita dalam menjalani bisnis tersebut. Nah, kalau alat masak tentu ya kita jelas yang itu membantu kita dalam membuat produk tersebut. Nah, terus yang kedua, koneksi internet itu bertugas untuk membantu kita dalam mempromosikan secara online. Yang ketiga itu ada kendaraan, di mana membantu kita dalam uh, antara pesanan seperti itu. Nah, yang keempat ada pekerja yang kompeten, yang dimana itu bertugas membantu kita dalam menjalankan bisnis berikut. Nah, terus ada values proposition, itu lumpia yang digoreng. Lumpia ayam suwir ini yaitu lumpia yang digoreng terus dengan isian ayam suwir yang dibumbui dengan rasa gurih dan pedas. Tuh. Nah, terus isiannya yang benar-benar full ayam sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri untuk konsumen-konsumen kita. Karena ada sebagian yang menjual yang dicampur dengan bahan-bahan sayuran-sayuran seperti wortel atau kentang, biasanya seperti itu. Tapi di sini kita pure dari ayam suwir. Nah, terus ketiga ada lumpia ini tuh dijual dengan saus yang full. Nah, kita selain dalamnya pedas, kita juga menyediakan atau membeli 1 cup kecil untuk sausnya. Nah, sausnya ini itu terbuat uh, dari cabai. Nah, terus ada tersedia untuk
pembeliannya itu tersedia dalam bentuk frozen dan sudah matang. Jadi ketika kita mau nyetok, kita juga menyediakan untuk penjualan frozen. Nah, terus ada dapat dipesan melalui WA atau sosial media lainnya. Kita juga ada Instagram dan WA khusus untuk pemesanan atau produk ini gitu. Nah, terus untuk customer relationship yaitu menetapkan memanfaatkan sosial media untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Nah, terus yang kedua yaitu penjualan secara langsung. Jadi selain online kita juga promosi atau jualan secara langsung. Kita itu ada setiap lapak di setiap weekendnya karena onnya itu kerja, jadi saya mencari peluang di hari weekend. Nah, terus ada channel. Nah, channel ini itu sebuah jembatan buat promosi gitu. Nah, di sini kita promosinya melalui sosial media yang disebutkan saya tadi, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, ataupun sekarang by TikTok bisa ada. Terus yang kedua itu memberi tester terlebih dahulu kepada orang terdekat. Jadi semisal kayak partner kerja. Nah, kita nawarin sambil memberi tester. Nah, untuk tester sendiri itu kita udah perhitungkan, itu kita anggap modal awal. Modal dalam pemasaran. Nah, terus yang selanjutnya itu ada customer segment, yaitu ada untuk target kita yaitu ada pelajar SMP, mahasiswa. Okay. Untuk customer segmennya yaitu ada pelajar dari mulai tingkat SMP sampai SMA, ada mahasiswa, ada ibu rumah tangga, terus pekerja, pengusaha, selebgram. Menurut saya ini produk bisa dikonsumsi untuk atau customer segmen itu luas, mulai mungkin dari anak SD yang suka dengan makanan pedas bisa coba karena ini pure dari bahan alami, sehingga ini tidak akan menimbulkan rasa sakit perut atau panas dalam seperti itu. Nah, terus ada revenue stream, yaitu sumber utama pemasukan dari ini yaitu menjual produk dengan cara offline ataupun online. Nah, untuk cost structure-nya yaitu biayanya itu untuk pembelian bahan baku, biaya untuk kemasan dari pemasaran dan pemasaran, bayar transportasi juga, dan biaya gaji karyawan. Nah, terus selanjutnya ada studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya menjabarkan biaya tetap, yang dimana biaya tetap itu adalah barang-barang yang saya beli. Pertama ada kompor gas, wajan, baskom, panci, pisau, dan di sini ada studi kelayakan bisnis, itu dimana itu menjelaskan biaya tetap terlebih dahulu. Nah, di sini saya menjelaskan adanya kompor gas, wajan, baskom, panci, pisau, dan spatula karena barang-barang ini ya udah barang yang sekali saya beli gitu. Namun ada biaya penyusutan juga. Nah, di sini saya melampirkan ada harga per unit, terus harga total biaya, terus ada umur ekonomis tahunan gitu, sampai ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini kita gunakan per bulan seperti itu. Selanjutnya yaitu studi kelayakan bisnis juga, tapi di sini ada biaya bahan baku. Nah, yang dimana biaya bahan baku ini itu tergantung produksi kita, namun harganya tetap sama. Tapi biasanya kita itu memproduksi dalam 1 bulan tuh 4 kali karena sistemnya PO. Nah, dalam satu
bulan itu 4 kali produksi, berarti nah untuk lumpia sendiri itu ada 20 bungkus. Nah, setiap satu minggunya itu kita pakai 5 bungkus. Kalau dikali 4 berarti 20 bungkus. Nah, harga satuannya itu sekitar 13.000 dan untuk untuk 20 bungkus itu sekitar 260 ya dalam satu bulan. Nah, begitupun pilet ayam, cabai, terus cabai setan, cabai rawit, garam, penyedap, gula, micin, seperti itu. Termasuk saus cabai, saus tomat, pepperball, biaya tenaga, dan transportasi. Nah, sehingga itu ada total biaya baku dalam satu bulan yaitu sekitar 1.229.000. Nah, untuk total biaya yaitu biaya tetap yaitu yang dari awal itu untuk beli barang-barang ya. Terus ada ditambah biaya variabel. Nah, jadi total biaya satu kali produksi mungkin ini ya 1.200.000, tapi untuk keseluruhannya itu habis dalam 1.651.000. Nah, eh, untuk biaya ini tuh total biaya itu tidak tetap karena itu semua itu tergantung dari beban bahan baku ini gitu. Nah, terus ada keuntungan produksi. Nah, saya juga menjelaskan tentang keuntungan produksi. Jadi, pendapatan yang saya terima dalam satu minggu itu saya sekitar 1.250.000. Penghitungannya yaitu 500 yang dimana tadi saya sebutkan dalam satu minggu itu saya produksi 5 bungkus lumpia yang dimana satu bungkus lumpianya itu sekitar 100 pieces. Jadi kalau misalnya dikalikan itu sekitar 500 pieces per minggunya. Nah, untuk harga per piecesnya itu saya jual 2.500, jadi totalnya itu 1.250.000. Untuk per bulannya tersendiri yaitu 500 dikali 4. 4 itu di mana? Karena 4 itu kita 4 kali produksi ya. Nah, terus ada harga per pieces yaitu sama ya 2.500. Jadi totalnya itu sekitar 5 juta. Ini ya bruto kotornya. Nah, di sini ada laporan laba rugi yang dimana penjualannya kan kita dapatnya 5 juta, tapi kita potong juga biaya-biaya yaitu ada biaya bahan baku yang pertama itu nah, terus ada biaya akumulasi penyusutan juga, terus ada biaya lain-lain. Nah, untuk biaya bahan baku itu saya sudah sebutkan kan bahwa itu tuh akan berubah tergantung kita produksinya, entah itu lebih dari ini atau bahkan mungkin bisa jadi kurang dari ini. Nah, untuk bahan baku itu mempengaruhi untuk penjualan atau penghasilan kita juga. Untuk biaya tetapnya itu ada biaya akumulasi penyusutan yang dimana ini tuh tidak akan berubah meski biaya bahan bakunya itu berubah. Begitupun biaya lainnya. Nah, biaya lain-lain ini digunakan untuk hal-hal yang tidak kita harapkan ya, seperti biaya urgent. Nah, untuk total biayanya itu sekitar 1.340.000. Nah, total biaya ini ya. Nah, jadi laba bersihnya itu 5 juta diambil 1.340.056 perak. Jadi total yang kita dapat dalam satu bulan itu sekitar 3.669.944 rupiah. Cukup. Terima kasih. Mungkin presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.